Selamat datang di Mist of Time TV, channel yang bakal ngebahas seputar peristiwa-peristiwa bersejarah yang sebagian besar belum banyak kamu ketahui. So, stay tune terus di channel ini ya. Episode pertama ini akan ngebahas hal ihwal sejarah rempah-rempah Nusantara serta pengaruhnya terhadap praktik kolonialisme Indonesia di kemudian hari. Oke, are you ready? Kekayaan alam bisa jadi anugerah, bisa jadi pula malapetaka. Rempah-rempah sebagai komoditas dagang primadona akhirnya mengundang sejumlah bangsa asing jauh dari ujung sana berlayar ke Nusantara. Ya, bangsa jangkung yang berkulit putih. Awalnya, orang-orang Eropa mendengar perihal rempah-rempah dari para pedagang Arab yang menyebutnya sebagai tanaman yang dapat memberikan cita rasa untuk segala jenis makanan. Bahkan, dongeng orang-orang Arab itu, tanaman tersebut dipercaya bisa menyembuhkan beberapa jenis penyakit yang saat itu mewabah di Eropa. Namun, dikatakan lagi bahwa harga tanaman itu selangit. Saat itu, bangsa Eropa masih membeli rempah-rempah dari para pedagang Timur Tengah yang telah lalu lalang di jalur sutra dengan harga ribuan kali lipat dari wilayah asalnya. Ya, memang mahal. Saat itu, orang-orang Eropa menggunakan rempah-rempah untuk obat sebagai berbagai penyakit, selain sebagai bahan pengawet makanan mereka. Maka, dimulailah pelayaran membelah samudra lepas oleh bangsa Portugis dan Spanyol di awal abad ke-16. Sebetulnya akhir abad 15 pun sudah. Salah satu negeri impian yang mereka tuju adalah Maluku, pulau rempah-rempah, penghasil cengkeh, dan pala. Dari abad ke-16 dan abad-abad kemudian, Maluku secara langsung terlibat dalam perdagangan dengan kedua bangsa Iberia tersebut. Ambon, Bacan, Banda, Ternate, dan Tidore menjadi pusat kegiatan perdagangan. Perlu diketahui, di abad itu harga 1 kg cengkeh sama dengan harga 7 gram emas. Mahal sekali. Tapi perlu dicatat bahwa yang pertama menggunakan istilah keperluan rempah-rempah untuk Nusantara bukanlah orang Inggris, Belanda, Prancis, atau Portugis, atau Spanyol. Ia adalah orang Itali yang bernama Ludovico de Vartema, asal Bologna. Berdasarkan memoarnya yang berjudul Itinerario de Ludovica di Vartema yang terbit tahun 1510, dialah orang Eropa pertama yang melaporkan pelayaran dari selatan Jawa hingga selatan Australia dan Tasmania. Ludovico juga ditenggerai sebagai penjelajah pertama yang memperkenalkan nama Sumatera dan Borneo alias Kalimantan kini kepada bangsa Eropa setelah mengunjungi wilayah-wilayah tersebut pada tahun 1505. Hampir seabad kemudian, muncullah orang Inggris berlayar menuju perairan Nusantara. Mulanya Inggris mendapat rempah-rempah dari Venesia di Itali atau di Lisbon di Portugal dengan harga yang mahal sekali. Namun sejak tahun 1580 keadaan berubah ketika Raja Philip II merebut tahta Portugal yang menyebabkan pasar-pasar Lisbon menutup pintu pengiriman rempah-rempah ke Inggris. Pilihan Inggris pun cuma satu, mengirim kapal dagang ke Hindia Timur. Maka, ketika wabah pes yang mematikan merenggut banyak penduduk London di abad ke-16, orang Inggris meyakini bahwa pala adalah jawabannya. Dan itu hanya ada di Spice Island alias kepulauan rempah-rempah, yakni Maluku. Setelah berlayar berbulan-bulan, armada pimpinan Lancaster ini tiba di Aceh, Banten, dan Kepulauan Banda. Orang
English Company, perusahaan company Inggris, mendapatkan rempah-rempah dengan harga murah di Nusantara. Malah mereka mendapatkan izin untuk membangun sebuah gudang penyimpanan di Pulau Rune, Banda. Namun, ketika pelayaran berikutnya dipersiapkan, tantangan baru dan lebih besar menghadang kongsi English Company, yaitu VOC Belanda. Telah tiba di Hindia Timur dan berambisi memonopoli rempah-rempah di Maluku. Di periode inilah sejarah Maluku kerap diisi dengan meriam perangan negara. Inggris itu mereka cintai, sementara Belanda paling mereka benci. Sedangkan itu Portugis dan Spanyol sudah tidak punya kekuatan di abad ke-17. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jangan lupa pula untuk like this videonya ya. Dan tekan tombol notifikasinya. Ingat, kami tunggu komen-komen kalian. Sampai jumpa di episode berikutnya.